Nah, di bagian ini kita akan bahas gimana caranya menjaga pelanggan biar tetap setia sama produk atau layanan kita, karena punya pelanggan yang loyal itu penting banget buat keberlangsungan bisnis. Yuk, langsung aja kita mulai. Pertama, kita masuk ke program loyalitas. Jadi, salah satu cara paling umum dan efektif buat menjaga pelanggan adalah lewat program loyalitas. Intinya, kita kasih hadiah kecil supaya mereka seneng dan mau terus balik lagi. Contohnya kayak gini. Pertama, point reward. Jadi gini, setiap kali pelanggan beli produk, mereka dapat poin. Nah, poin itu bisa dikumpulin dan nantinya ditukar sama diskon atau hadiah menarik. Misalnya, 100 poin bisa ditukar dengan potongan 10% atau produk gratis kecil-kecilan. Kedua, keanggotaan eksklusif. Yang ini kita kasih akses spesial buat pelanggan setia, kayak diskon khusus member, masuk ke event tertentu, atau dapat layanan premium. Jadi pelanggan merasa lebih dihargai dan berbeda. Ketiga, referensi pelanggan. Nah, ini cocok banget buat dapetin pelanggan baru. Kita kasih insentif atau bonus buat pelanggan yang ngajak temennya buat beli atau langganan. Misalnya, kalau dia ngajak 1 orang, dia dapat voucher belanja. Menang banyak deh. Oke, selanjutnya yang nggak kalah penting yaitu komunikasi rutin. Jangan sampai pelanggan cuma dihubungi pas mau jualan doang. Kita harus bangun hubungan yang baik. Terus, gimana tuh caranya? Nah, di sini ada 3 cara untuk melakukan komunikasi baik dengan pelanggan. Pertama, bisa menggunakan email and newsletter. Kita bisa kirim info produk terbaru, update layanan, atau tips menarik lewat email. Tapi ingat ya, jangan spam. Kirim yang bermanfaat dan bikin mereka merasa diperhatikan. Kedua, menggunakan media sosial aktif di medsos. Balas komentar, bikin konten seru, dan ajak ngobrol follower. Dengan melakukan ini, bisa membuat mereka ngerasa dekat sama brand kita dan meningkatkan engagement medsos kita. Ketiga, follow up pasca pembelian. Nah, ini penting banget. Setelah pelanggan beli, jangan lupa ucapin terima kasih dan tanya gimana pengalaman mereka menggunakan produk kita. Bisa juga sambil nawarin produk lain. Dengan melakukan ini bikin mereka merasa dihargai. Selanjutnya ada penawaran khusus. Ini semacam godaan manis biar pelanggan tetap pilih kita, bukan kompetitor. Misalnya, pertama ada diskon untuk pelanggan setia. Nah, sebagai contoh kita kasih diskon 20% buat pelanggan yang udah belanja 3 kali atau lebih. Ini bisa bikin mereka makin loyal. Promo musiman atau hari spesial. Kita bisa kasih promo pas ulang tahun pelanggan atau pas lebaran, tahun baru, dan lain-lain. Ini bikin hubungan lebih personal. Bundling produk. Kita bisa tawarin paket hemat. Contoh, beli 2 sabun, gratis 1 masker. Pelanggan jadi ngerasa dapat lebih banyak dengan harga lebih murah. Terakhir ada pengumpulan feedback. Jangan lupa minta feedback dari pelanggan. Ini penting banget buat kita tahu apa yang perlu diperbaiki. Cara ngelakuinnya bisa seperti ini. Pertama, dengan menggunakan survei kepuasan pelanggan. Kita kirim kuesioner singkat buat tahu mereka puas nggak sama produk atau layanan kita. Jawaban mereka bisa jadi masukan buat perbaikan. Kedua, menggunakan review dan testimoni. Ajak pelanggan buat kasih ulasan. Bisa di website, Tokopedia, Shopee, atau Instagram. Selain buat perbaikan, ini juga ngebantu calon pelanggan lain percaya sama kita. Dan yang terakhir bisa menggunakan forum atau komunitas online. Bikin tempat ngobrol buat pelanggan, misalnya grup WhatsApp atau forum kecil. Di situ mereka bisa cerita pengalaman, kasih saran, bahkan bantu sesama pelanggan. Oke teman-teman, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan gampang dipahami ya. Kita udah bahas banyak hal soal pelayanan pelanggan, mulai dari jenis-jenisnya, prinsip-prinsip penting yang harus dipegang, sampai strategi untuk meningkatkan penjualan. Ingat, pelayanan pelanggan itu bukan cuma soal menyenangkan pelanggan sesaat, tapi juga soal membangun hubungan jangka panjang yang saling percaya dan saling menguntungkan. Kalau penjelasan tadi masih ada yang bikin bingung atau kalian mau diskusi lebih lanjut, langsung aja tanya di grup ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jaga semangat belajar kalian, sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.